你喜欢怎样的男生呢？アクティブで4つ年上の人かな。ジミーとは真逆だね。ジミー、私日本に帰ることにした。なんで？彼氏のため？そういうこと。Pepatah berkata, di balik seorang pria yang sukses ada wanita hebat di baliknya. Perumpamaan itu mungkin cocok untuk menggambarkan seseorang yang sudah berpasangan, tapi tidak untuk mas-mas tampan yang satu ini. Dia bernama Jimmy. Di usianya yang menginjak ke 36 tahun, Jimmy telah sukses menjadi CEO perusahaan game yang didirikan bersama dengan sahabatnya. Segala hal telah dia miliki, namun kesuksesannya tak menjamin bahwa dia akan bahagia. Suatu hari terjadi konflik antar perusahaan gamenya yang membuat dia merasa hilang arah. Apa sih yang sebenarnya dia cari dalam hidup? Di tengah kebimbangan itu, dia memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sang ayah yang tahu jika Jimmy sedang kehilangan tujuan hidup, lalu berkata, jika terkadang musibah yang dihadapi dalam karir bisa jadi itu menandakan kamu harus rehat sebentar, tarik nafas, dan bersiaplah pada hal yang lebih besar. Mendengar itu Jimmy terdiam, mungkin ada benarnya. Sudah 18 tahun dia meninggalkan kota itu dan meniti karirnya. Namun semua rasanya sia-sia. Dia tetap merasa hampa karena ada yang tertinggal di kota ini. Ya, itu adalah cinta pertamanya. Dulu semua cita-cita dan mimpi yang dia wujudkan adalah berkat dukungan dari seorang wanita yang bernama Ami. Malam itu, dia melihat barang-barang lama di kamarnya, terutama pada beberapa foto masa mudanya bersama Ami, seorang gadis Jepang yang cantik yang tak pernah mampu dia lupakan hingga saat ini. Ami ini sangat suka melakukan solo traveling. Dia bercita-cita berkeliling dunia dan menikmati semua perjalanan yang ada. Jimmy lalu berpikir, dia akan menemui Ami ke Jepang sekaligus mencari apa yang menjadi tujuan hidupnya selama ini. Dalam perjalanannya itu, dia jadi teringat bagaimana awal mula bertemu dengan cinta pertamanya. Jadi, begini ceritanya. Kala itu, Jimmy yang baru saja lulus SMA dan menanti pengumuman tes kuliah memilih magang sebentar di sebuah tempat karaoke. Di zaman itu, bisnis karaoke sangat digemari oleh masyarakat. Namun ya, Jimmy harus menghadapi banyak hal tidak senonoh. Contohnya ini. Meski begitu, bagi Jimmy yang jomblo, dia sebel karena pekerjaan ini sangat membosankan. Di luar itu, Jimmy sangat suka bermain basket di waktu senggangnya. Tiba-tiba, suatu hari tempat karaoke-nya kedatangan seorang wanita cantik dari Jepang yang bernama Ami. Ami ini adalah turis yang hobinya backpacker sendirian. Konnichiwa. Ni hao. Konnichiwa. Namun karena selama dalam perjalanan dompetnya hilang, terpaksalah Ami harus mencari pekerjaan agar bisa kembali ke negaranya. Untunglah Jimmy mampu berbahasa Jepang sehingga bisa mengantarkan Ami bertemu Pak Bos kumis gemes. Ami yang cantik dan ceria tentu langsung diterima di tempat kerjanya. Dan mulai hari itu dia akan tinggal di mes yang sudah disediakan. Dan berhubung Jimmy penyuka manga dan bisa sedikit-sedikit bahasa Jepang, dia pun diminta mengantarkan Ami ke kamarnya. こいつの名前ジミー。何でも聞いたって。よろしくね、ジミー。よろしくお願いします。 Meski lebih mirip seperti gudang, tapi bagi Ami yang sudah tak punya uang lagi, tentu itu tak jadi masalah baginya. Setelah pertemuan itu, ternyata mereka juga nyambung dalam banyak hal. Waktu terus berjalan, kedatangan Ami ini membawa rezeki besar bagi tempat karaoke Pak Bos. Mereka jadi sangat sibuk karena ramai pengunjung. Tak jarang, para pengunjung datang hanya untuk sekedar berfoto bersama Ami yang cantik. Pak Bos yang bangga berniat akan mengadakan pesta syukuran karena pendapatannya yang melambung tinggi. Di saat sedang makan-makan, Pak Bos penasaran, apa tujuan utama backpacker sendirian ini? Ami lalu bilang,
jika sebenarnya dia tidak ada tujuan pasti. Dia begitu menikmati setiap perjalanan, bertemu hal-hal kecil di tengah jalan, dan mensyukuri setiap hal yang dia temui di hari itu. Ya, sesederhana itu tujuannya, tapi bagi Ami, itu bermakna sangat mendalam. Ami juga menuangkan semua hal berharga dalam lembar lukisnya. Melihat skill melukis Ami yang sangat indah, Jimmy lalu mengusulkan, bagaimana jika mereka melukis ulang tembok depan karaoke mereka. Semua orang pun senang dan setuju akan hal itu. Malam itu secara kebetulan Jimmy diminta mengantar Ami pulang. Beberapa rekan kerjanya juga sudah pulang duluan dan tinggal mereka berdua saja. Namun Ami tampak masih ingin bersenang-senang. Dia pun mengajaknya berkeliling kota naik motor. Malam itu menjadi malam yang indah bagi keduanya. Mereka mampir ke pasar malam dan menikmati langit penuh bintang dari atas bukit. Jimmy, di kesempatan itu, Ami bertanya apakah cowok secakep Jimmy sudah memiliki pacar. Namun, Jimmy yang wibu bilang jika sampai detik ini dia masih jomblo. Ami lalu bertanya, apa cita-citamu? Jimmy terlihat kebingungan, tapi Ami lalu bilang, selagi kamu masih memiliki hidup dan berumur panjang, gapailah mimpimu itu sekuat mungkin kamu bisa. Sejak hari itu, hidup Jimmy berubah. Dia yang tadinya bermalas-malasan jadi begitu semangat menjalani hidup seperti Ami. Dia tak pernah lagi terlambat kerja dan giat berlatih bahasa Jepang. Itu semua dia lakukan demi bisa berbicara lebih banyak dengan Ami. Ni hen suai. Arigato. Kebahagiaan itu tergambar jelas di wajah mereka. Ami memberi warna baru bagi semua rekan kerjanya. Mereka kerap berbelanja bersama, liburan, bahkan ngegame di waktu luangnya. Suatu hari, saat Ami sedang melukis tembok karaoke, ada tamu yang iseng dan merusak gambar itu sesuka hati. Jimmy yang melihat itu langsung jengkel dan menghentikannya. Alhasil, mereka pun terlibat perkelahian dan berujung kena omel bosnya. Meski begitu, Ami berterima kasih karena sudah ditolong dari gangguan pria-pria mabuk tadi. Rekan Ami lalu penasaran, jika Ami yang cantik begitu banyak yang naksir, seperti apa pria idamannya? Ami lalu menjawab, dia suka cowok yang lebih dewasa dan inisiatifnya tinggi. Merasa tak masuk dalam kriteria itu, Jimmy jadi cemberut dan ikut menimpali. Jika cewek idamannya adalah rambut pendek dan lebih muda. Sepulang bekerja, saat Jimmy akan pulang, tak sengaja dia mendengar Ami sedang telepon dengan seseorang. Yang intinya, Ami minta diberi waktu sedikit lebih lama lagi. Jimmy pun jadi cemburu. Dia menduga jika Ami telah berbicara dengan cowok lain. Malamnya, Jimmy jadi galau dan curhat dengan sahabatnya. Dia bilang, kayaknya udah gak ada harapan lagi deh buat deketin Ami. Jelas dia ini bukan tipe pria idaman Ami. Tapi bagi temennya, sudah sikat aja. Nih tak kasih 2 tiket nonton dan ajaklah Ami berkencan besok siang. Paginya, dengan hati berdebar, dia memberanikan diri mengajak Ami menonton. Ya, それじゃノックの意味ないから。どうしたの、ジミー。いいね。行こう。Ternyata Ami memberikan lampu hijau. Dia bersedia dan menganggap ini adalah ajakan berkencan. Hari itu Jimmy menghabiskan waktu untuk mempelajari kiat-kiat menyatakan cinta dalam bahasa Jepang. Dan seharian di depan cermin hanya untuk memilih outfit terbaiknya. Sayangnya, di hari-H mereka berkencan, Jimmy malah terlambat bangun. Meski begitu, Ami tidak marah. Di tengah membeli popcorn, Ami melihat poster festival lampion. Ami sangat ingin datang ke sana dan meminta Jimmy mengajaknya lain kali. Tentu Jimmy yang sudah jatuh cinta pada Ami tak bisa menolaknya. Hari itu seharusnya Jimmy nembak Ami, tapi film yang mereka tonton hari itu membuat Ami menangis terseduh-seduh dan momennya tidak tepat untuk nembak. Ami lalu cerita jika suasana di film tadi sama seperti kota kelahirannya, penuh salju yang tebal, namun disitulah dia dibesarkan. Pada akhirnya nanti Ami harus pulang ke negaranya.
Dia juga harus berpisah dengan semua yang dia temui di Taiwan, termasuk berpisah dengan Jimmy. Cinta di dalam hati mereka telah layu sebelum dirajut bersama. ありがとうねジミー。映画とっても良かったシェイシェイなんかちょっと疲れちゃった。 Karena ternyata Ami memutuskan kembali ke Jepang seminggu lagi dan beralasan akan menikah dengan pria pilihan hatinya. Hati Jimmy sangat hancur. Di seminggu terakhir itu, Jimmy mendiamkan Ami. Bahkan untuk menuliskan surat perpisahan saja dia tak mampu. Hatinya begitu berat melepas Ami. Ketika melihat Jimmy yang loyo dan tidak bersemangat menjalani hari-harinya, sang ayah lalu menegurnya. Dia tahu betul jika anak bujangnya ini sedang patah hati. Tapi, bukankah lebih baik memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengukir kenangan bersama? Pagi itu, sehari sebelum Ami berangkat ke Jepang, Jimmy menjemputnya untuk pergi ke suatu tempat. Di perjalanan yang cukup jauh, mereka juga harus naik kereta untuk sampai ke tempat itu. Dalam kereta mereka berbagi headset untuk mendengarkan musik. Perjalanan mereka cukup jauh dan mereka sampai di tujuan tepat malam hari. Ternyata Jimmy mewujudkan janjinya untuk mengajak Ami ke festival lampion. Di tengah kerumunan orang, Jimmy memberanikan diri menggandeng tangan Ami. Mereka menerbangkan lampion itu dengan tulisan doa yang mereka panjatkan. Di situ Ami menulis, "Semoga perjalananku tidak pernah berakhir." Ami lalu bilang, "Mari kita berjanji untuk bertemu setelah mimpi kita terwujud." Dengan mata berkaca-kaca, Ami memeluk Jimmy. 分かった。Jimmy, ya tuh nih. Dia sangat berterima kasih. Terima kasih karena sudah ditemani dalam perjalanannya kali ini. Hari perpisahan pun tiba. Ami memberikan kenang-kenangan lukisan wajah pada semua rekannya. Begitu juga dengan Jimmy, memberikan tulisan yang disatukan dalam surat besar buatannya. Waktu terus berjalan, hidup juga harus terus berlanjut, bukan? Setelah Jimmy berpisah dengan Ami, dia diterima di Universitas Impian, jurusan pemrograman dan bekerja sama dengan sahabatnya dalam membuat game. Di masa itu mereka saling mengirim surat dan berkomunikasi lewat telepon umum. Awalnya Jimmy sangat ingin suatu saat nanti dia bisa mengunjungi di kota Tadami, Jepang. Tapi Ami menolak bertemu karena minggu depan dia sudah akan menikah dengan pacarnya. Hatinya sangat hancur dan memilih melupakan kesedihan itu dengan giat membangun perusahaan. Perusahaannya pun berkembang pesat. Dia juga mendapatkan investor besar. Di tengah kesuksesan itu, ada hati yang terasa hampa. Sifatnya juga jadi arogan dan idealis. Semenjak itu, dia pun kehilangan investor dan memilih kembali ke rumah orang tuanya. Namun, ketika dia melihat surat terakhir dari Ami, ini memicu keinginan besar untuk melakukan solo traveling. Bukankah setidaknya perjalanan mampu menilai kembali apa yang sebenarnya jadi jalan hidupmu? Dan apakah jika hari itu Jimmy menyatakan perasaannya akan mampu merubah jalan hidupnya? Atau setidaknya menghabiskan waktu lebih lama bersama? Sejak hari itu Jimmy memulai solo travelingnya. Dalam perjalanan itu Jimmy terkejut. Bagaimana bisa pemandangan salju yang dia temui terasa lebih istimewa dari yang ada di dalam bayangannya? Dia juga sempat bertemu dengan anak muda yang penuh semangat. Pria ini masih berusia 18 tahun. Tapi semangatnya menjelajah dunia sama seperti semangat Ami. Dalam perjalanannya mencari Ami, dia sempat bertemu wanita yang sedang main game buatannya. Mereka cukup lama mengobrol dan membicarakan jika dulu wanita yang dia cintai sangat ingin datang ke festival lampion. Wanita yang baik ini lalu mengajaknya ke festival lampion yang kebetulan juga diadakan di hari itu. Seperti yang pernah dia lakukan bersama, Jimmy menuliskan doa yang sama seperti 18 tahun yang lalu. Dia lalu menerbangkan lampion itu. Sesampainya di kota kelahiran Ami, Jimmy langsung mencari alamatnya. Dia lalu bertanya pada bapak tua yang kebetulan menggunakan mobil pick-up. Bapak tua ini lalu mengantarkan ke rumahnya karena kebetulan juga mengenal dengan sosok Ami. Bapak tua ini lalu cerita jika dia kerap diceritakan perjalanannya selama di Taiwan, terutama masa-masa dia bekerja di tempat karaoke bersama dengan Jimmy.
Sesampainya di rumah Ami, bapak tua ini memanggil ibu Yuko yang diketahui adalah ibunya Ami. Ketika keluar, Bu Yuko langsung tahu jika dia adalah Jimmy yang selalu Ami ceritakan. Mereka lalu ngobrol cukup lama. Betapa sering Ami menceritakan sosok Jimmy yang dia cintai ini. Lantas, Jimmy meminta izin untuk bertemu Ami. Yang mengejutkan, ternyata Ami telah meninggal sejak lama. Itu semua akibat penyakit yang sudah dideritanya sejak kecil. Hati Jimmy begitu hancur ketika tahu Ami sudah menjadi abu. Di saat yang sama, Bu Yuko mengajak Ami masuk ke kamarnya dan melihat semua barang-barang yang ada di dalam. Betapa terkejutnya, semua barang-barang dan lukisan di dalamnya hanya menceritakan sosok Jimmy. Bahkan, tiket nonton mereka dulu masih tersimpan rapi. Bu Yuko lalu memberikan sebuah buku lukisan yang memang sengaja Ami buat untuk Jimmy. Dan semua gambar itu menceritakan bagaimana perasaannya selama ini. Awal mula dia pergi ke Taiwan, kehilangan dompet dan terpaksa magang di tempat karaoke. Lalu pertemuan pertamanya dengan pria pemalu bernama Jimmy. Sejak kehadirannya, hidupnya jauh lebih bahagia. Cinta Ami hanya untuk Jimmy seorang. Namun, dia sangat sedih ketika Jimmy sempat mendiamkannya. Hatinya juga berat ketika harus berpisah dan pulang ke Jepang. Dan sesungguhnya, semua yang dia katakan tentang pernikahan, itu semua adalah bohong. Dia benar-benar menyimpan penyakitnya rapat-rapat agar ketika tiba saatnya Ami harus pergi, Jimmy tak berat melepaskannya. Sempat Ami ingin sembuh, tapi penyakitnya itu benar-benar sangat menyiksanya. Hingga dia pun menyerah dan pergi untuk selamanya. Jika suatu hari buku ini telah sampai pada Jimmy, mungkin saat itu Jimmy telah berada di puncak keberhasilannya. Ami berpesan supaya Jimmy terus mengejar impiannya, karena dia akan selalu mendukungnya. Dia juga bilang terima kasih karena sudah hadir sebentar dalam hidupnya. Jimmy hanya bisa terdiam. Dia tidak menyangka jika Ami telah tiada. 出会ってくれてありがとう、ジミー。 Dalam perjalanan pulang, Jimmy akhirnya menulis surat pertamanya untuk Ami yang selama ini tidak pernah berani dia lakukan. Cintanya 18 tahun yang lalu akan tetap sama. Film ini ditutup dengan Jimmy yang menyewa sebuah ruko untuk memulai lagi karirnya yang sempat hancur. Sesekali dia menengok lagi tempat karaoke yang sudah tutup dan masih tergambar jelas lukisan indah mendiang Ami. Andai saja waktu bisa diulang dan kesembuhan itu datang untuk Ami, mungkinkah mereka akan hidup menua bersama? Ya, seperti kata orang-orang, terkadang cinta seorang pria telah habis hanya untuk satu wanita yang sama. Dan film pun tamat.